Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Raras Cehaningrum, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan aplikasi teori graf dalam pewarnaan pada kasus penyimpanan zat kimia. Selamat menyaksikan. Yaitu pewarnaan graf pada kasus penyimpanan zat kimia. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, pewarnaan graf itu apa sih? Jadi, pewarnaan suatu graf adalah suatu pemberian warna pada salah satu elemen-elemennya, atau simpul dan sisi, sehingga elemen-elemen yang saling terhubung langsung mendapatkan warna yang berbeda. Nah, ada 3 macam pewarnaan graf, yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah. Nah, tadi kan udah menjelaskan pewarnaan graf. Nah, kita akan bahas nih ke salah satu aplikasi pewarnaan graf, yaitu penyimpanan zat kimia. Sehingga perlu tempat khusus untuk penyimpanan zat kimia agar semua zat kimia tersebut aman dan tidak membahayakan. Yang selanjutnya ada teori pendukung untuk pewarnaan graf pada penyimpanan zat kimia, yaitu ada teori algoritma Welch-Powell. Nah, algoritma Welch-Powell ini dapat digunakan untuk mewarnai sebuah graf G secara efisien. Algoritma ini tidak selalu memberikan jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai G. Namun, algoritma ini cukup praktis untuk digunakan dalam pewarnaan simpul sebuah graf. Algoritma Welch-Powell ini hanya cocok digunakan untuk graf dengan orde yang kecil. Nah, berikut ini ada langkah-langkah dalam algoritma Welch-Powell. Yang pertama itu urutkan simpul G menurut derajat yang mengecil. Yang kedua, gunakan warna 1 untuk mewarnai titik pertama atau memiliki derajat tertinggi dan titik yang bertetangga dengan I1. Nah, yang ketiga, gunakan warna kedua untuk mewarnai titik dengan derajat tertinggi berikutnya. Dan yang keempat, ulangi penambahan warna-warna sampai semua titik terwarnai. Setelah kita tahu tentang teori pewarnaan graf untuk kasus penyimpanan zat kimia, yang selanjutnya kita ke prinsip pewarnaan zat kimia. Nah, untuk prinsipnya sendiri itu, yang pertama ada pewarnaan pada zat kimia pakai sebuah warna yang optimum, artinya warna yang baru akan digunakan apabila warna pertama tidak dapat digunakan lagi. Prinsip yang kedua, mewarnai zat kimia berarti mewarnai simpul pada graf. Dan prinsip yang ketiga, 2 buah simpul yang terhubung atau bertetangga oleh sisi lain tidak boleh diberikan warna yang sama. Nah, kita sudah tahu prinsipnya, teori pendukungnya. Nah, kita akan lanjut ke kasus penyimpanan zat kimia. Nah, di sini terdapat kasus penyimpanan zat kimia. Ada 7 jenis zat kimia yang perlu disimpan di dalam gedung. Beberapa pasang dari zat itu tidak dapat disimpan dalam ruangan yang sama karena campuran gasnya itu bersifat eksplosif atau mudah meledak. Untuk zat yang semacam itu perlu dibangun ruang-ruangan terpisah yang dilengkapi dengan ventilasi dan penyedot udara keluar yang berlainan. Jika lebih banyak ruang yang dibutuhkan, berarti lebih banyak juga ongkos yang harus dikeluarkan. Nah, untuk itu, dengan teori graf, kita dapat mencari berapa banyak minimum ruangan yang diperlukan untuk menyimpan zat kimia dengan aman. Nah, kita lihat ya penyelesaiannya. Di sini, tadi kan ada kasusnya itu, ada 7 jenis zat kimia yang tidak dapat disimpan di dalam ruangan yang sama. Nah, untuk solusinya, kita harus mencari berapa banyak minimum ruangan yang diperlukan untuk dapat menyimpan semua zat kimia dengan aman. Dari kasus tersebut, kita buat dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita namai zat kimianya itu A, B, C, D, E, F, G. Nah, kemudian tanda silang di tabel ini menandakan bahwa zat kimia tersebut tidak dapat disimpan dengan zat kimia yang lain atau tidak dapat disimpan secara berdekatan atau secara bersamaan. Nah, contohnya yaitu pada baris pertama ini, zat kimia A diberi tanda silang di zat kimia B dan D, di mana
artinya zat kimia B dan D tidak dapat disimpan secara bersamaan. Nah, untuk contoh yang kedua nih, ada yang baris kedua ada zat kimia B. Itu zat kimia B itu tidak dapat disimpan secara bersamaan dengan zat kimia A, D, E, F, G. Kemudian zat kimia C tidak dapat disimpan secara bersamaan dengan zat kimia E dan G. Dan seterusnya sampai zat kimia G tidak dapat disimpan secara bersamaan dengan zat kimia B, C, dan E. Selanjutnya, kita menentukan graf dari zat kimia tersebut. Caranya kita tuliskan simpul-simpulnya yang digunakan, yaitu kan tadi ada 7 simpul. Simpul A, B, C, D, E, F, G. Nah, untuk peletakannya itu kita buat saja melingkar agar lebih mudah. Nah, ini seperti ini. Dari gambar ini, untuk zat kimia yang tidak dapat disimpan secara bersamaan, maka akan dibuat bertetangga. Karena pada konsepnya yaitu warna dari simpul yang bertetangga tidak boleh sama, sehingga warna berbeda akan menunjukkan ruangan penyimpanan zat kimia yang berbeda. Nah, dari tabel ini kan kita lihat nih bahwa simpul A itu tidak bisa disimpan secara bersamaan dengan zat kimia B dan D, maka dibuat garis yaitu dari A ke B dan dari B ke D. Untuk zat kimia yang B itu kan tidak dapat disimpan secara bersamaan dengan zat kimia A, D, E, F, G, maka kita buat garis dari B ke A sudah ada di sini, kemudian B ke D sudah ada, yang selanjutnya itu garis dari B ke E, B ke F, dan B ke G. Ini jadi simpul B itu bertetangga dengan simpul A, D, E, F, G. Nah, yang selanjutnya itu ada zat kimia yang C. Zat kimia yang C itu tidak dapat disimpan secara bersamaan dengan zat kimia E dan G, maka dibuat garis yang bertetangga. Simpul C jadi bertetangga dengan simpul E dan G. Kita buat garis ini simpul E dan simpul G. Untuk zat kimia D itu bertetangga dengan simpul A, B, dan F. Simpul D bertetangga dengan A, B sudah, dan F. Yang selanjutnya simpul E itu bertetangga dengan simpul B, C, dan G. Simpul E tadi kan udah dibuat nih, garisnya dari E ke B sudah, dari E ke C juga sudah, berarti tinggal dari E ke G. Nah, selanjutnya simpul F itu bertetangga dengan simpul B dan D. Nah, mana F nih? F sudah dibuat garis bertetangga dengan B dan bertetangga dengan D. Yang terakhir yaitu simpul G bertetangga dengan simpul B, C, dan E. Nah, di sini simpul G sudah dibuat garis, ke B sudah, ke simpul C sudah, dan itu yang belum itu G ke E. Nah, kita buat garis. Nah, ini merupakan graf yang mempresentasikan zat kimia. Nah, ini bentuk grafnya. Nah, setelah kita buat grafnya, langkah selanjutnya yaitu tentukan derajat dari setiap simpulnya. Nah, di sini simpul A itu mempunyai derajat 2. Bisa dilihat dari garis yang keluar dari simpul 2. Di sebelah sini. Ini A keluar garisnya itu 2. Nah, kemudian simpul B memiliki derajat 5. Nah, dia simpulnya itu keluar ke A menuju A, G, F, E, dan D. Dan simpul C berderajat 2, yaitu menuju simpul G dan simpul E. Dan seterusnya yaitu simpul D berderajat 3, simpul E berderajat 3, simpul F berderajat 2, dan simpul G berderajat 3. Nah, ini bisa dibuat tabelnya seperti ini. Langkah selanjutnya, setelah kita menentukan derajatnya, lihat nih dari derajat ini mana yang derajat tertinggi.
derajat tertinggi itu di B, yaitu berderajat 5. Sehingga kita beri warna baru pada simpul B, yaitu kita beri warna merah. Karena tadi kan prinsipnya itu diberi warna pada derajat yang tinggi. Nah, ini kita beri warna merah. Setelah kita memberi warna pada simpul B, kita lihat lagi nih, simpul yang tidak bertetangga dengan simpul B, yaitu ada simpul C. Nah, kalau yang tidak bertetangga itu, maka diberi warna yang sama. Berarti simpul C itu diberi warna merah. Nah, kita ganti warna merah. Lanjut, setelah itu kan tidak ada lagi yang tidak bertetangga dengan simpul B. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita cari derajat tertinggi kedua. Yaitu di sini ada derajat 3. Yang tertinggi kedua itu ada derajat 3. Nah, derajat 3 kan ada di 3 simpul, yaitu di simpul D, E, dan G. Dari ketiga simpul itu, kita bisa memilih sembarang di antara 3 itu. Nah, di sini saya memilih simpul D. Berarti beri warna yang baru, yaitu warna kuning. Nah, kita lihat simpul D itu tidak bertetangga dengan simpul E dan G. Karena dia derajatnya sama, maka kita juga bisa pilih salah satu. Nah, di sini saya pilih simpul G, sehingga warna simpul G berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya kita lihat lagi di simpul D. Simpul D itu tidak bertetangga dengan simpul E. Namun simpul E bertetangga dengan simpul G, maka simpul E tidak bisa diberi warna yang sama dengan simpul D dan simpul G. Makanya simpul E ini dilanjutkan ke langkah selanjutnya atau diberikan warna yang berbeda. Yang selanjutnya, tinggal sisa simpul E, F, dan A. Selanjutnya kita cari lagi derajat tertinggi dari 3 simpul itu, yaitu derajat tertingginya ada di simpul E atau 3. Nah, berarti kita beri warna yang baru, yaitu warna hijau. Kemudian simpul E ini tidak bertetangga dengan simpul F dan A. Maka yang tidak bertetangga itu diberi warna yang sama dengan simpul E. Karena udah sama, berarti langsung aja diberi warna hijau dua-duanya. F warna hijau dan simpul A juga warna hijau. Nah, berikut hasil pewarnaan graf dari kasus zat kimia. Setelah kita membuat pewarnaan graf pada kasus zat kimia, dapat menyimpulkan bahwa terdapat ruangan penyimpanan ada 3, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ruang penyimpanan 1 dapat digunakan untuk menyimpan zat kimia jenis B dan C. Kemudian ruang penyimpanan 2 digunakan untuk penyimpanan zat kimia D dan G. Dan ruang penyimpanan yang ketiga atau hijau itu dapat digunakan untuk menyimpan zat kimia A, E, dan F.